Assalamualaikum, halo teman-teman pejuang CPNS. Jadi di video ini aku akan kasih video tentang pembahasan soal matematika untuk persiapan kamu menghadapi SKB, khususnya untuk masuk CPNS di jalur umum. Buat teman-teman di sini semuanya, jangan lupa subscribe channel aku dan tekan lonceng notifikasi biar kamu nggak sampai ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi. Jadi soal yang sering muncul berikutnya adalah soal tentang deret. Contoh soal yang saya munculkan di sini adalah suku ke-40 dari barisan deret 7531 adalah berarti suku pertama 7, yang kedua 5, yang ketiga 3, kemudian 1, kemudian selanjutnya berapa? Oke. Prinsipnya sebuah deret aritmatika adalah begini. Deret aritmatika itu sebuah deret yang suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari suku sebelumnya dijumlahkan dengan angka tertentu. Kita bisa hitung. 7 ke 5 itu selisihnya berapa? Minus 2. 5 ke 3, 2. 3 ke 1, minus 2. Jadi selalu konstan, minus 2. Pertanyaannya, suku ke-40 itu berapa? Gitu. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku ke-40 berapa? Oke. Suku ke-40 berarti misalnya kita gini aja nih. Suku kedua adalah suku pertama dikurangi 2, ya. Suku ketiga adalah suku pertama dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti ngurangi 2-nya sebanyak 2 kali. Suku ke-4 ngurangi 2-nya berapa kali? 1, 2, 3 kali. Oke, kita dapat rumusnya dengan logika sederhana itu. Berarti suku ke-40 adalah 7 dikurangi 2 sebanyak berapa? Kalau suku kedua dikurangi sekali, suku ketiga dikuranginya sebanyak 2 kali, suku keempat dikurangi 3 kali, berarti kalau suku 40 dia dikurangi sebanyak 39 kali. Gitu. Oke ya. Karena suku keberapa itu pengurangannya adalah suku keberapa itu dikurangi 1. Jadi kalau suku ke-40 berarti dikurangi sebanyak 39 kali. Suku ke-41 berarti dikuranginya sebanyak 40 kali gitu. Ini kita kali dulu, berarti 39 kali 2 itu adalah 78 ya. 78. Berarti 7 dikurangi 78. Berapa? 7 kurangi 78. 78 kurangi 7. 71 berarti minus 71. Ini jawabannya. Gampang kan? Kalian nggak perlu ngapalin rumusnya. Berikutnya yang sering muncul lagi adalah soal tentang debit air. Oke. Debit air juga ini adalah permasalahan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan logika dan penalaran kita ya. Misalnya gini, sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai dari jam 7.20 sampai dengan 7.50. Nah, kita hitung dulu ini berapa menit nih? 20 ke 30, 50, berarti dia ada 30 menit. Dengan debit airnya yaitu 10 liter per menit. Debitnya 10 liter per menit. Maka berapa literkah volume air yang ada di dalam bak mandi tersebut? Gampang kan? Pasti kalian udah langsung bisa.
Jadi kalau ketemu soal begini nggak usah bingung dengan istilah debit apa segala macam. Debit itu adalah kecepatan suatu aliran air dalam mengalirkan air itu dalam satu waktu. Atau gampangnya gini, kalau debitnya 10 liter per menit berarti dia mampu mengisi 10 liter dalam waktu 1 menit. Nah sekarang tadi kita udah ngitung nih 30 menit, berarti dia ngisi berapa liter? Ya 10 dikali 30, berarti dia selama setengah jam itu mengisi 300 liter. Gampang kan? Kemudian soal berikutnya yang selalu nggak pernah absen itu adalah tentang kecepatan dan biasanya pertanyaannya itu ada mobil dari kota A kota B, kemudian kapan mobil itu jika keduanya berangkat dalam waktu yang sama dia akan bertemu di kilometer berapa dan jam berapa gitu. Cocok nih, soalnya ini begini juga. Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Kalau kamu nemu soal begini, yang pertama, gambar dulu. Cara yang paling gampang itu menggambar. Namanya garis waktu ini. Kota A, ini B. A 40 km per jam. Sorry. Ahmad 40 km per jam, Budi 60 km per jam. Ahmad, Budi 40, 60 ya. Berangkatnya sama-sama jam 8. Pada saat yang sama, ini kan berarti si Budi ke arah sana, si Ahmad ke arah sana. Ini jaraknya 200 km. Apabila mereka menempuh pukul berapa mereka berpapasan, caranya gini aja, kita hitung per jam. Kita nggak perlu ngapalin rumusnya, kita hitung aja per jamnya. Misalnya kalau jam 8, berarti kalau 1 jam kemudian, yaitu jam 9, si Ahmad udah sampai mana? Berarti dia akan menempuh sebanyak 40 km. Misalnya, atau kita pertama kalau ingin kita enak, kita bagi dulu nih 200 km, kita bagi jadi berapa berarti? 10 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nggak usah lah kelamaan, nanti kamu pada prakteknya pasti kalau harus bagi begitu lama. Langsung gini aja, pokoknya kalau kamu nanti tes dapat soal begini, tulis waktu berangkatnya kapan, arahnya jelas, kecepatan masing-masing berapa, jaraknya 200. Terus dalam 1 jam dia menempuh 40 km, dia menempuh 60. Berarti dia belum ketemu nih, pasti belum ketemu, jaraknya 200. 2 jam, kalau 2 jam dia akan menempuh 40 lagi, berarti totalnya ada 80 km. Kalau dia 2 jam, berarti dia ada 60 lagi, berarti totalnya ada 120 km. Pokoknya kalau 1 jam berarti masing-masing 40 tambah 60 kan baru 100, berarti dia nggak mungkin udah ketemu karena panjang jaraknya 200. Nah sekarang kita kalau tadi 2 jam berarti kan jam 10 ya, 2 jam. Kalau 2 jam berarti kan 40 kali 2, berarti dia sudah menempuh 80. Kemudian si ini sudah menempuh 2 kali 60 120. Kamu tes aja kan, tambahin 80 tambah 120 cuma 200. Nah cocok, berarti dia ketemu nih udah. Kalau jumlah 200 berarti dia ketemu di jam 10, kemudian di kilometer. Kalau dari
mulainya dari A berarti dia di kilometer 80. Kalau mulainya dari B berarti dia di kilometer 120. Gitu. Oke, simpel kan?